Siapa nih yang gak sabar pengen tahu artis mana aja yang dipercaya untuk mewakili sejumlah brand smartphone ternama di dunia? Daripada kita makin penasaran, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan. Vendor smartphone terbesar di Cina yaitu Huawei secara resmi merilis flagship terbarunya pada tahun 2016 lalu, yaitu Huawei P9. P9 series ini terasa sangat spesial karena sudah dibekali dengan dua lensa kamera beresolusi 12 megapiksel dari Leica yang merupakan salah satu produsen kamera raksasa asal Jerman. Performa optimal dari lensa Leica tersebut tergambar jelas dari video promosi yang Huawei upload di YouTube. Ternyata bukan hanya penggunaan lensa Leica di ponsel ini yang memberikan efek surprise bagi para Huawei fans. Adalah Scarlett Johansson atau yang lebih kita kenal sebagai seorang Black Widow yang secara resmi digandeng oleh Huawei guna memperkenalkan Huawei P9. Uniknya lagi, Huawei juga menggandeng seorang Superman alias Henry Cavill sebagai pasangan Johansson dalam mempromosikan Huawei P9. Nih dia mau nanya dulu nih Facebook Mania, udah ada yang kenal belum sama brand Tecno Mobile? Kalau kalian fans dari klub bola kayak Raya Manchester City, harusnya sih tahu ya. FYI aja, kalau Tecno Mobile ini masih ada hubungan saudara dengan Infinix dan baru memulai perjalanannya di pasar Indonesia belakangan ini. Nah, baru-baru ini Tecno Mobile secara resmi memperkenalkan Chris Evans sebagai duta produk mereka ke depannya. General Manager Tecno Mobile, Stephen Ha, mengatakan bahwa Chris Evans akan mewujudkan moto Tecno Mobile, yaitu berjiwa muda dan mengejar keunggulan. Kerjasama ini juga diharapkan akan meningkatkan jejak global dan berkelanjutan dari Tecno Mobile, serta membantu menyoroti berbagai desain produk yang kian ditingkatkan, semakin modis, energik, dan terus-menerus menjadi pelopor. Seperti yang udah nih dia mention tadi, kalau kerjasama dengan nama besar yang dijalin oleh perusahaan asal Tiongkok ini bukanlah yang pertama. Karena sebelumnya, Tecno secara resmi sudah menjalin kerjasama dengan juara bertahan English Premier, Manchester City. Dari Hollywood, kali ini kita berpindah dulu ke brand ambasador asal Indonesia. Tapi kali ini bukan superhero lagi. Nih dia berani taruhan deh, kalau di antara kalian semua pasti tahu dengan Corbuzier Podcast. Karya Deddy Corbuzier, host sekaligus entertainer sukses yang terkenal dengan tubuh kekarnya ini sebenarnya memulai karir sebagai seorang magician alias pesulap nih Facebook Mania. Bahkan ia sudah memenangkan banyak kompetisi sulap bergengsi di dunia dan mendapatkan gelar Master of Mentalist. Anak-anak kemarin sore mah pasti pada kaget pas tahu kalau seorang Deddy Corbuzier dulunya seorang pesulap. Iya kan? Mana penampilannya udah beda jauh lagi. Aku deh. Nah, berkat berbagai kesuksesannya itulah Oppo Indonesia tertarik untuk menggandeng ayah dari Aska Corbuzier ini menjadi brand ambasador mereka. Hal ini dibuktikan dengan resminya seorang Deddy Corbuzier sebagai orang pertama di Indonesia yang mendapatkan smartphone megah dan limited edition dari Oppo, yaitu Oppo Lamborghini Edition. Hal membanggakan tersebut ia share di akun media sosial Instagramnya. Bahkan Deddy Corbuzier secara resmi mengunggah review lengkap ponsel seharga 30 juta rupiah ini di akun channel YouTube pribadinya. Tentunya banyak dari kalian yang memilih menggunakan smartphone Vivo yang dikenal dengan harga murah dengan kualitas yang mumpuni, terutama di sektor kameranya. Bahkan beberapa kali Vivo bersaing dengan Oppo untuk menjadi yang terbaik sebagai brand smartphone terlaris di Indonesia. Demi menahan dominasi dari smartphone buatan Korea Selatan, perusahaan smartphone asal negeri tirai bambu ini terlihat tidak mau kalah. Untuk melancarkan penjualan di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, Vivo berani merogoh kocek dalam untuk mendapuk nama-nama beken di industri hiburan Korea Selatan sebagai brand ambassador. Vivo akhirnya memilih boyband asal Korea, GOT7, dengan Bam Bam dan Jackson sebagai brand ambassador mereka untuk mendapatkan customer dari Asia Tenggara dan juga Asia Timur yang banyak meminati para grup band musik ini. Kalau mungkin nama seorang Jackson ataupun GOT7 masih terlalu awam di telinga kalian yang mungkin kurang mengikuti gemerlapnya dunia musik Korea, bagaimana dengan BTS? Pasti tahu dong. Secara BTS sempat bikin heboh Indonesia berkat kerjasama mereka dengan salah satu produk makanan cepat saji asal Amerika yang menyebabkan makanan tersebut sangat laris manis di serbu para ARMY Indonesia. Selain makanan cepat saji, ternyata boyband ternama asal Korea ini juga didapuk sebagai brand ambasador ponsel, yaitu LG Electronics.
Pihak LG menjelaskan bahwa alasan mereka memilih BTS sebagai brand ambassador adalah karena BTS dianggap memiliki bakat dan sikap terhadap penggemar. Hal tersebut merupakan visi yang sama dengan strategi bisnis LG. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa mereka berharap BTS yang tak hanya memiliki popularitas di negeri ginseng, tetapi juga di Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Selatan akan membantu meningkatkan citra mereknya di pasar global. Tidak mau kalah dengan BTS, girl group asuhan YG Entertainment, Blackpink, ternyata juga resmi didapuk menjadi brand ambassador dari seri smartphone terbaru Samsung Galaxy A series. Tentunya pemilihan Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa ada alasannya. Pasalnya citra baik dan kesuksesan yang dimiliki Blackpink dipercaya akan lebih mendongkrak penjualan perusahaan pelopor smartphone Android ini. Mungkin dikarenakan kontrak mereka sebagai brand ambassador dari Samsung inilah yang sempat membuat heboh dunia maya. Karena di satu kesempatan, salah satu member Blackpink, Jennie, sempat dibuat shock dan panik saat penggemarnya, seorang Blink, memberikan iPhone miliknya dengan tujuan agar mendapat foto dan video dari sang idola. Saat berhasil mengambil smartphone penggemar tersebut, Jennie dibuat shock saat menyadari bahwa yang ia pegang adalah iPhone. Dengan wajah terkejut, Jennie menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menggunakan smartphone tersebut dan lebih memilih menggunakan Samsung. Sebelum kita membahas brand yang Nidia yakin pasti kalian kenal pakai banget, Nidia mau kasih tahu dulu nih, kalau di video selanjutnya kita bakal bahas jajaran smartphone terjangkau yang sudah menggunakan RAM 12GB. Penasaran? Makanya jangan lupa subscribe channel YouTube Pricebook biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari Nidia. Produk terakhir yang bakal Nidia bahas kali ini adalah Apple. Nah, alih-alih memilih selebritas untuk menjadi brand ambassador produk mereka, Apple mengajak pengguna iPhone, iPod, MacBook, dan seluruh produknya untuk menjadi brand ambassador. Hal ini karena Apple berpendapat justru user adalah orang-orang yang paling mengerti keunggulan dari setiap produk Apple. Guna memastikan kepuasan para pelanggan setianya, Apple terus berusaha membuat mereka tetap bahagia menggunakan produk-produknya dengan cara terus memaintain pelanggan untuk jangka panjang. Seperti yang kita semua tahu, Apple terus berinovasi mengeluarkan berbagai produk terbaru dan returning customers menjadi fokus utama agar mereka nggak beralih ke brand lainnya. Kredibilitas sebuah produk yang disampaikan artis ternama kepada audiens yang masif dibandingkan dengan kredibilitas seorang pengguna yang mempromosikan produk kepada kerabat terdekatnya tentu akan memberikan sense of trust yang berbeda. Tapi ya wajar sih kalau kita perhatiin emang kelas iPhone dan Android masih beda deh. Hal ini sama kayak pas kita lihat iklan mobil pabrikan Jepang yang ada di mana-mana, sementara kita tidak pernah menemukan iklannya Lamborghini. Gitu kali ya maksudnya. Nah, gimana? Dari pembahasan ide sebelumnya, kira-kira kalian lebih suka smartphone yang punya brand ambasadornya sendiri atau kayak Apple yang lebih mengedepankan aspek kepercayaan pelanggan? Jangan lupa komen di bawah ya, dan jangan lupa juga buat main-main ke website pricebook.co.id. Siapa tahu kalian bisa dapat penawaran terbaik. Ciao Bella!